Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 61. Sekarang halaman 61, baris yang pertama. Baris pertama dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad addal ulama'u rahimahullah. Para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka semua, ada menganggap, sungguh menganggap, min fadli zikri, keutamaan zikir, wa arjahiyatuhu, dan keuntungan zikir, ala ghairihi, atas selain berzikir, minal a'mali sholihati, dari amal-amal soleh. Jadi ulama menjelaskan keutamaan zikir, keuntungan zikir dari amal soleh lainnya. Nah, keuntungannya itu apa? Yang pertama, annahu tumkinul mudawamatu alaihi. Zikir itu memungkinkan, dilanggengkan, fi jami'il awqati, pada seluruh waktu, wal ahwali, dan seluruh keadaan. Jadi zikir itu bisa dilaksanakan pada tiap waktu apa saja dan pada keadaan apa saja. Hadirin sekalian, waktu kapan saja kita bisa berzikir, keadaan apa saja bisa berzikir. Beda dengan amalan-amalan lain. Sholat harus wudu, nggak boleh sholat. Sholat ada waktu tertentu, di waktu yang diharapkan tidak boleh sholat. Sedekah harus punya duit, nggak punya duit nggak bisa bersedekah. Senyum harus ada orang, nggak ada orang nggak dianggap sedekah senyumnya. Jadi amalan yang paling bisa dilakukan apa saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja adalah berzikir. Maka kita banyak berzikir kepada Allah. Li'annahu ghairu mu'akkadin,
karena zikir itu tanpa ada batasan waktu, biwaktin dengan waktu tertentu, bal huwa ma'murun bahkan diperintahkan bihi zikir tersebut alat dawami secara terus menerus. Jadi zikir itu amalan yang bisa diamalkan secara terus menerus dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Nah, di WC bisa nggak zikir? Bisa juga hadirin sekalian, tapi tidak boleh terucap. Zikir itu kan ingat Allah. Kalau kita di sini diucapkan sambil dihayati, direnungkan. Nah, kalau kita berada di kamar mandi atau di WC, kita cukup ingat Allah saja, tidak boleh diucapkan. Tetapi itu pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'atahu dan melaksanakan zikir itu al-muhdisu, orang yang berhadas. Orang yang punya hadas bisa zikir. Wal junubu, orang yang junub punya hadas besar bisa berzikir. Wal mashhulu, orang yang sibuk bisa berzikir. Wal farihu, dan orang yang punya banyak waktu luang juga bisa berzikir kepada Allah. Jadi zikir adalah amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, itu keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak berzikir, kita adalah orang-orang yang rugi. Wala hakadha, tidak seperti ini, ghairuhu, amalan-amalan lainnya, minas sholati, seperti sholat, wasaumi, puasa, wattilawati, dan baca Quran. Nah, amalan-amalan lain tidak seperti zikir. Sholat harus ada waktu tertentu, ada syarat tertentu. Puasa ada waktunya. Baca Quran ada syaratnya. Tetapi zikir itu bebas hadirin sekalian. Maka kalau kita tidak berzikir, kita orang-orang yang rugi. Karena zikir amalan mendekatkan diri kepada Allah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun hadirin sekalian. Fa innalaha, karena sesungguhnya amalan-amalan itu selain zikir, syara'ita, memiliki syarat-syarat, tatawakkafu alaiha, yang akan berhenti terhadap syarat tersebut. Kalau syaratnya kurang, tidak bisa amalan itu dilakukan. Wa awqatun la tasihhu illa fiha, dan memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak sah dilakukan kecuali di dalam waktu tersebut. Jadi amalan-amalan selain zikir punya syarat-syarat, punya waktu-waktu tertentu yang kalau itu dilanggar tidak sah amalan tersebut hadirin sekalian. Tapi kalau zikir bebas, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa afdalul a'mali, amal yang paling utama, as-salatu, adalah salat. Wa hiya, salat itu, mamnu'atun, tercegah, dilarang, fi nahwi sulusin nahari, di dalam seumpama sepertiga siang. Sepertiga siang itu berarti ba'da asar sampai maghrib, itu nggak boleh sholat sunnah. Wa min ba'di sholati subhi ila irtifai syamsi, setelah sholat subuh sampai matahari terbit, sampai terbit matahari penuh, baru sholat itu dibolehkan lagi. Jadi pada sholat subuh tidak boleh sholat sunnah kecuali matahari sudah terbit, namanya sholat isyraq. Setelah sholat isyraq terbit dikit, itu sholat duha hadirin sekalian. Artinya sholat itu ada waktu-waktu tertentu. Wa min ba'di sholatil asri, setelah sholat asar, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari, itu pun dilarang sholat. Jadi kalau sholat ada waktu tertentu, tidak boleh kita asal sholat. Lagi terbit matahari
kita sholat. Nah, bukannya dapat pahala, haram hadirin sekalian. Lagi di pertengahan, matahari pas ada di tengah, kita main sholat aja Allahu Akbar. Nah, itu haram karena waktu yang dilarang sholat hadirin sekalian. Maka kita beribadah pakai ilmu hadirin sekalian. Wassaumu saum, puasa itu mamnuun, dilarang, illa fin nahari, kecuali di siang hari. Jadi puasa itu hanya bisa dilakukan di siang hari. Nah, beda dengan zikir, malam boleh, siang boleh. Tapi kalau puasa hanya di siang hari hadirin sekalian. Wa qiraatul Qur'anil Karim, membaca Al-Qur'anul Karim mamnu'atun, tercegah, ala sahibil janabati, bagi orang yang berhadas besar, punya janabah, junub, berhadas besar, itu dilarang untuk membaca Al-Qur'an hadirin sekalian. Kita habis bergaul sama suami istri, main baca Quran aja, malah bukannya dapat pahala, malah dosa, karena dilarang oleh Allah orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Nah, beda dengan zikir, zikir tetap boleh hadirin sekalian. Wa ghairu mahbubatin, dan tidak disukai oleh Allah membaca Quran, min sahibil ashghali, orang yang sangat sibuk, allati tufraqul qalba, yang bisa memecah hati, haitsu la yajtami'u ma'ahal qalbu, yang menyebabkan hati itu tidak konsentrasi. Jadi lagi sibuk-sibuknya kita baca Quran, nah itu makruh hadirin sekalian. Tapi baca Quran itu butuh ketenangan, butuh hati yang bersih sehingga menghormati Al-Qur'anul Karim. Wadhalika, yang demikian itu, lihurmatil Qur'ani, karena kehormatan, karena keagungan Al-Quran, karena kehormatan Al-Quran, wa jalalatihi, dan karena keagungan Al-Quran. Jadi ibadah-ibadah lain intinya hadirin sekalian ada waktu tertentu, ada syarat tertentu, ada hal-hal yang menyebabkan tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau zikir, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita disunnahkan berzikir, diperintahkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaklah banyak ingat Allah hadirin sekalian, agar hati kita tenang, agar hati kita tentram, agar kita mendapatkan ridho Allah dan kebahagiaan hadirin sekalian. Wa amma zikru, adapun zikir, faqad wassa'allahul amra fihi, sungguh Allah telah meluaskan perintah, fihi, di dalam berzikir, rahmatan, karena kasih sayang, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, wa minnatan, dan karena anugerah dari Allah, alaihim, kepada hamba-hambanya. Jadi ada satu amalan yang Allah sangat permudah amalan tersebut, Allah luaskan. Tujuannya adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Adalah ibadah yang dalam kondisi apapun bisa melaksanakan, dikasih tahu oleh Allah, yaitu zikir. Maka laksanakanlah zikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada kemudahan gini kita nggak zikir, kita malas zikir. Kita lagi benerin motor sambil zikir, boleh hadirin sekalian, dapat pahala juga hadirin sekalian. Motornya beres, pahala dapat juga hadirin sekalian. Wa ma'adzalika, disertai hal itu, fal mu'natu fihi qalilatun, biayanya sangat murah, biayanya sangat kecil, wal kulfatu khafifatun, bebannya sangat ringan, bin nisbati ila ghairihi, dibandingkan dengan amalan-amalan lain. Jadi zikir itu murah dan ringan. Murah, nggak bayar hadirin sekalian,
modalnya hati ingat Allah, lisan mengucapkan, berarti kan murah hadirin sekalian, dan ringan juga hadirin sekalian dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji luar biasa beratnya, puasa berat juga, sholat berat juga, tapi zikir ibadah yang ringan dan bisa dilakukan kapanpun, maka jangan kita tinggal mengingat Allah ini hadirin sekalian. Wa fadala zikru, zikir itu utama, min hadhil haysiyati, dari segi ini, ghairahu minal a'mali, dibandingkan dengan amal-amal lain. Wa in kana li ba'diha, walaupun amal-amal lain itu fadlun, memiliki keutamaan, alaihi, dibandingkan zikir, min hasiyatil ukhra, dari segi lainnya hadirin sekalian. Jadi amalan zikir dari segi ini keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri, meskipun amalan-amalan lain ada yang lebih utama dibandingkan zikir dari segi lain hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang gemar berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan mudah-mudahan hati kita menjadi tenang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.